Assalamualaikum semuanya. Saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain, yang tentu jauh lebih berharga daripada sekadar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Misi yang berakhir petaka. Malam meraya perlahan di hutan perbatasan, menyelimuti segala yang hidup dengan kegelapan yang pekat. Udara dingin menusuk kulit, sementara suara binatang malam bersahut-sahutan dari kejauhan. Hanya bayangan-bayangan gelap pepohonan dan cahaya redup bulan yang menjadi saksi bisu perjuangan tim kecil pasukan khusus yang baru saja menyelesaikan misi berbahaya mereka. Di antara mereka, Sersan Bayu berjalan paling depan, napasnya teratur meski tubuhnya jelas kelelahan. Wajahnya kotor oleh lumpur dan keringat, tapi tatapan matanya tetap tajam. Khas seorang prajurit yang terbiasa hidup berdampingan dengan bahaya. Area aman, Sersan, lapor Kopral Andi, mengangkat senapannya sambil memantau sekitar. Tidak ada tanda-tanda musuh. Bayu mengangguk tanpa mengendurkan kewaspadaannya. Bagus. Kita istirahat di sini, tapi tetap atur jaga secara bergantian. Jangan lengah. Tim segera bergerak, sebagian bersandar di batang pohon untuk mengatur napas, sementara yang lain bersiap berjaga. Mereka sudah melalui neraka hari ini, baku tembak dengan kelompok pemberontak bersenjata yang mencoba menyusup ke wilayah perbatasan. Meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil, disiplin dan pelatihan yang keras membuat mereka berhasil bertahan dan menyelesaikan misi. Namun, kemenangan itu terasa hampa bagi Bayu. Entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Seakan bahaya masih mengintai meskipun hutan terlihat sunyi. "Kamu kenapa, Sersan?" tanya Andi sambil duduk di sampingnya. Terlihat cemas. Bayu mengusap wajahnya yang penuh debu, lalu menghela napas panjang. "Entahlah, Andi. Instingku bilang belum selesai." Andi tertawa kecil. Suaranya pelan agar tidak mengganggu yang lain. "Mungkin karena kita sudah terlalu sering nyaris mati, jadi refleksnya belum hilang." Bayu tersenyum tipis, tapi firasat buruk itu tak juga menghilang. Saat malam semakin larut, kelelahan mulai merayap ke seluruh tubuh mereka. Satu persatu prajurit tertidur, menyisakan 2 orang yang berjaga di posnya masing-masing. Bayu akhirnya memejamkan mata, berusaha memulihkan tenaga untuk perjalanan besok. Namun, ia tak sadar bahwa di balik gelapnya malam, pengkhianatan sedang merayap perlahan, dan musuh terbesar mereka bukanlah pemberontak, melainkan seseorang yang selama ini mereka sebut saudara. Ketika kantuk mulai menguasai, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara langkah yang terlalu pelan, lebih pelan dari biasanya. Lalu, tiba-tiba, ada yang menekan wajahnya dengan kain berbau menyengat. Bayu meronta, tapi racun yang diserap tubuhnya bekerja cepat. Dunia berputar, pandangannya mengabur, dan sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, suara terakhir yang didengarnya membuat darahnya membeku. "Maaf, Sersan. Tapi ini sudah terlalu lama kutunggu." Suara itu, suara Andi. Dan kemudian, kegelapan menyelimuti segalanya. Pengkhianatan terungkap. Ketika Bayu membuka mata, dunia di sekelilingnya terasa berputar. Kepalanya berdenyut hebat, dan rasa sakit menjalar dari pelipis hingga ke belakang leher. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi kedua tangan dan kakinya terasa berat. Terikat kuat di kursi kayu yang dingin dan berderit pelan setiap kali ia sedikit bergerak. Ruangan itu remang. Hanya ada satu lampu gantung yang berkedip lemah, menggantung dari atap kayu lapuk. Bau anyir darah bercampur asap menyengat hidungnya, membuatnya terbatuk pelan. Bayu mengedarkan pandangannya, mencoba mengenali tempat itu, tapi yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan percikan api dari bara yang hampir padam di sudut ruangan. Langkah kaki mendekat. Sepatu boot berdebu menyentuh lantai dengan ritme pelan, seakan sengaja memperpanjang ketegangan. Bayu mendongak perlahan, dan hatinya mencelos saat melihat siapa yang berdiri di depannya. Andi. Wajah yang selama ini ia anggap sebagai saudara seperjuangan, kini menatapnya dengan senyum sinis yang sama sekali asing. Mata Andi, yang biasanya memancarkan loyalitas, kini dingin seperti batu. "Bangun juga, Sersan," ucap Andi sambil jongkok di depan Bayu,
memperhatikan wajah atasannya yang babak belur. Kupikir kamu bakal mati sebelum aku sempat bicara. Bayu mengatur napas, menahan amarah yang membara di dadanya. Apa maksudnya ini, Andi? Suaranya serak, tapi penuh ketegasan. Kenapa aku di sini? Andi terkekeh pelan, lalu berdiri dan berjalan memutar kursi Bayu, seolah sedang menikmati situasi. Kenapa? Sersan, kamu benar-benar nggak sadar. Ia menunduk, berbisik di telinga Bayu. Aku capek jadi bayanganmu. Bayu menggertakkan gigi, mencoba melepaskan ikatan di tangannya yang terasa semakin ketat. Kita sudah berjuang bersama bertahun-tahun. Berapa kali aku menyelamatkan nyawamu, Andi? Andi membanting kursi di depannya, suaranya menggelegar di ruangan sempit itu. Itu dia masalahnya, Sersan. Aku lelah berhutang nyawa padamu. Aku muak hidup di bawah bayang-bayang kebesaranmu. Nafasnya memburu, matanya membelalak. Aku ingin bebas. Bayu menatap Andi tajam, meskipun tubuhnya penuh luka. Kalau caramu mencari kebebasan dengan mengkhianati negara sendiri, kamu bukan prajurit. Kamu pengecut. Andi tersenyum miring, mengeluarkan pisau dari sarung di pinggangnya, lalu menggoreskan ujungnya ke leher Bayu. Cukup dalam untuk membuat darah mengalir tipis, tapi tidak membunuh. Aku lebih baik jadi pengecut yang hidup daripada pahlawan yang mati sia-sia, bisik Andi, sambil menatap Bayu tanpa berkedip. Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Bayu menatap Andi penuh tanya, lalu terdengar suara langkah lain dari luar. Satu persatu prajurit yang selama ini bertugas bersamanya masuk ke dalam ruangan. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi. Ada yang menghindari tatapan Bayu, tapi ada juga yang menatapnya dengan tatapan dingin. Hatinya hancur. Orang-orang yang pernah makan sepiring bersamanya, yang pernah tertawa dan menangis di tengah medan tempur, kini berdiri di sisinya sebagai musuh. Berapa harga yang mereka bayar untuk pengkhianatan ini? Tanya Bayu lirih. Andi tertawa. Harga? Mereka nggak butuh harga, Sersan. Mereka cuma butuh seseorang yang berani bilang bahwa kita nggak harus mati demi negara yang bahkan nggak tahu kita ada. Bayu menggeleng pelan, darahnya mendidih. Kita bukan berjuang untuk dikenal, Endik. Kita berjuang untuk saudara-saudara kita, untuk rakyat. Andi mendekat lagi, menyeringai. Itu masalahnya, Sersan. Aku nggak peduli lagi sama semua itu. Bayu menghela napas panjang, mencoba menelan kenyataan pahit bahwa sebagian timnya telah berkhianat. Tapi ada satu hal yang ia tahu pasti. Meskipun tubuhnya terikat dan darahnya mengalir, jiwanya tetap seorang prajurit. Dan prajurit tidak menyerah. Dengan suara pelan namun penuh tekad, Bayu menatap Andi lurus-lurus dan berkata, "Kalau kamu pikir aku akan patah, kamu salah besar." Andi hanya menyeringai. "Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan." Dan malam itu, siksaan dimulai. Siksaan tanpa akhir. Waktu menjadi samar bagi Bayu. Ia tak tahu lagi apakah hari masih malam atau sudah pagi. Yang ia tahu, rasa sakit seperti tak ada habisnya. Tubuhnya kini hanya sekumpulan luka yang terus terbuka, memar yang menghitam, dan tulang-tulang yang terasa retak setiap kali ia bernapas. Di ruangan sempit itu, Andi dan para pengkhianat memperlakukannya seperti binatang buruan. Mereka menyiksa Bayu secara bergantian, seolah-olah sedang melampiaskan kebencian yang sudah lama terpendam. "Masih belum mau bicara, Sersan?" Suara Andi menggema, serak oleh tawa yang terdengar gila. Ia memutar pisau di tangannya, menggores perlahan di lengan Bayu yang sudah penuh luka. "Kamu cuma perlu kasih tahu kode akses ke pos utama. Setelah itu, aku janji kita nggak akan menyentuh kamu lagi." Bayu terengah, darah menetes dari sudut bibirnya. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Andi dengan tatapan yang masih menyala meski tubuhnya hampir remuk. "Aku, lebih baik mati." Andi tertawa terbahak-bahak, menampar wajah Bayu hingga kepalanya terpelanting ke samping. "Keras kepala sekali kamu, Sersan. Kamu pikir ini film? Ini dunia nyata. Nggak ada yang bakal datang menyelamatkanmu." Bayu tak menjawab. Ia hanya mengatur napas, berusaha tetap sadar. Ia tahu, jika ia pingsan, mereka akan semakin menggila. Salah satu pengkhianat yang dulu pernah menjadi anak buah Bayu, Pratu Joko, mendekat sambil membawa ember berisi air.
Tanpa bicara, ia menyiram tubuh Bayu yang penuh luka dengan air garam. Bayu menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha menahan teriakan yang hampir pecah. Kulitnya terasa terbakar, seperti disayat ribuan pisau kecil. "Ayo, Sersan, berapa lama kamu bisa bertahan?" desis Joko. Wajahnya dipenuhi kebencian yang bahkan Bayu sendiri tak mengerti asal-usulnya. "Lama yang dibutuhkan," jawab Bayu, suaranya nyaris seperti bisikan. Andi mendesah kecewa, lalu menyuruh yang lain keluar. Ia mendekat ke Bayu, menatapnya lama, seakan mencoba membaca isi pikirannya. "Kenapa sih kamu nggak mau nyerah? Kamu tahu kamu akan mati di sini, kan?" Bayu menatap Andi dalam-dalam, matanya berkilat meski tubuhnya lemah. "Karena aku prajurit." Andi mengerang frustrasi, lalu meninju wajah Bayu sekuat tenaga hingga kursi yang didudukinya nyaris roboh. Tapi Bayu hanya tertawa, tawa pelan yang membuat Andi semakin marah. "Kamu pikir ini lucu?" bentak Andi. Bayu menggeleng lemah, darah mengalir dari hidungnya. "Yang lucu, kamu pikir aku akan tunduk, hanya karena rasa sakit." Dalam hati, Bayu tahu satu hal, selama ia masih hidup, selama jantungnya masih berdetak, ia tidak akan membiarkan rahasia negara jatuh ke tangan pengkhianat. Rasa sakit itu sementara, tapi kehancuran yang bisa terjadi jika pos utama diserang adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan. Ia sudah bersumpah setia pada negara, dan ia siap membayar harga sumpah itu dengan nyawanya sendiri. Hari demi hari berlalu, siksaan menjadi lebih brutal. Mereka membiarkan Bayu kelaparan, menyiksanya dengan listrik, bahkan membiarkannya tergeletak di lantai tanpa diberi air berhari-hari. Tapi Bayu tetap diam. Setiap kali mereka bertanya soal kode akses, jawabannya selalu sama, diam. Namun, ada sesuatu yang Andi dan para pengkhianat itu tidak tahu. Meski tubuhnya hancur, tekad Bayu lebih kuat dari baja. Di setiap siksaan, ia terus mengulang mantra dalam kepalanya. "Bertahan, mereka akan datang. Bertahan, mereka akan datang." Karena Bayu tahu, pasukan tak akan meninggalkan salah satu dari mereka begitu saja. Dan Bayu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Cahaya di tengah gelap. Waktu seakan berhenti di ruangan sempit yang menjadi neraka bagi Sersan Bayu. Tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan lagi. Kakinya lebam, beberapa jari tangannya membiru, dan wajahnya penuh luka sobek yang mengering. Nafasnya pendek-pendek, terengah-engah seakan paru-parunya sudah menyerah. Tapi matanya masih menyala. "Aku masih hidup. Berarti aku masih bisa berjuang." Di sudut ruangan, Andi duduk sambil merokok. Asapnya mengepul pelan, memenuhi udara yang sudah berat dengan bau darah dan keringat. Ia menatap Bayu dengan tatapan yang sulit ditebak. Entah benci, dendam, atau mungkin kebingungan mengapa atasannya ini belum juga menyerah. "Kamu tahu nggak, Sersan?" Andi memulai, menghela napas panjang sambil mengusap wajahnya sendiri. "Aku mulai capek. Kamu bikin semua ini jauh lebih susah dari yang seharusnya." Bayu hanya terdiam, matanya menatap kosong ke lantai yang berlumuran darahnya sendiri. Ia tahu, kalau ia membuka mulut, Andi hanya akan lebih menikmati penderitaannya. "Kenapa sih?" Andi melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Kita ini sama-sama prajurit. Sama-sama capek dikhianati sistem. Apa yang kamu pertahankan? Hah? Orang-orang yang bahkan gak tahu kamu ada." Bayu perlahan mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan tatapan yang menusuk jauh ke dalam. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup kuat untuk membuat Andi terdiam. "Kita bukan berjuang untuk dikenal, Endik." Bayu menelan ludah, tenggorokannya terasa terbakar. "Kita berjuang supaya orang lain gak perlu merasakan neraka yang kita alami." Andi tertawa hambar, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di balik tawanya. Ia berdiri, menginjak pistolnya sendiri di lantai, lalu menendangnya jauh ke sudut ruangan. "Kamu masih percaya sama omong kosong itu?" Bayu tersenyum samar, meski wajahnya penuh darah. "Kalau aku harus mati, aku akan mati dengan kehormatan." Andi mengusap wajahnya kasar, lalu keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa. Bayu akhirnya menghela napas, menatap langit-langit kayu yang retak di atasnya. Tubuhnya sudah melampaui batas manusiawi, tapi pikirannya masih berjuang. Ia tahu,
Jika ia pingsan sekarang, mungkin ia tak akan pernah bangun lagi. Tapi tiba-tiba, di tengah keheningan itu, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara. Posisi target terkonfirmasi. Pasukan penyelamat bergerak dalam 30 menit. Mata Bayu melebar. Itu suara radio. Ada frekuensi yang masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun tubuhnya hampir mati, harapan kembali menyala. Rekan-rekannya tahu dia hilang, dan mereka sedang bergerak ke arahnya. Namun, suara kecil yang terdengar dari radio itu juga didengar oleh salah satu penjaga di luar. Prajurit yang dulu pernah menjadi anak buah Bayu itu masuk tergesa-gesa. Wajahnya tegang. "Andi, mereka tahu kita di sini," teriaknya panik. Andi kembali masuk, wajahnya berubah pucat. Ia mendekat ke Bayu, menarik kerahnya dengan kasar. "Apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu kasih tahu mereka?" Bayu tertawa kecil, meski darah mengalir dari bibirnya. "Kamu pikir aku sendirian?" Andi mundur selangkah, rahangnya mengeras. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. Tapi daripada kabur, Andi memilih hal lain, sesuatu yang lebih jahat. Ia mengeluarkan pistolnya, lalu menodongkan moncongnya tepat ke kepala Bayu. "Kalau aku nggak bisa keluar hidup-hidup," bisik Andi, suaranya penuh kebencian. "Paling nggak aku bisa pastikan kamu mati duluan." Bayu menutup matanya, menarik napas panjang. Ia tahu ini mungkin akhir hidupnya. Tapi ia juga tahu, ia sudah melakukan yang terbaik sebagai prajurit. Dan jika ini saatnya pulang, ia akan pulang dengan kepala tegak. Dor! Sebuah tembakan menggema. Tapi Bayu tak merasakan sakit. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Andi terjatuh dengan mata membelalak. Darah mengalir dari pelipisnya. Di belakangnya, berdiri seseorang yang membuat Bayu hampir menangis lega. "Letnan Satria. Pegang dia!" teriak Satria ke anak buahnya, sebelum berlari ke arah Bayu dan melepaskan ikatan di tangannya. "Sersan Bayu, kamu dengar saya?" Bayu mengangguk lemah, air mata bercampur darah mengalir di pipinya. "Saya masih hidup, Pak." Satria tersenyum, menepuk bahu Bayu dengan lembut. "Kamu lebih dari sekadar hidup, Bayu. Kamu pahlawan." Saat tim medis masuk dan mengangkat tubuhnya, Bayu akhirnya mengizinkan dirinya untuk lelap. Ia pingsan, tapi kali ini, ia tahu ketika ia bangun nanti, ia akan pulang ke rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti keabadian, Bayu bisa tidur dengan damai. Cahaya di tengah gelap. Waktu seakan berhenti di ruangan sempit yang menjadi neraka bagi Sersan Bayu. Tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan lagi. Kakinya lebam, beberapa jari tangannya membiru, dan wajahnya penuh luka sobek yang mengering. Nafasnya pendek-pendek, terengah-engah seakan paru-parunya sudah menyerah. Tapi matanya masih menyala. "Aku masih hidup. Berarti aku masih bisa berjuang." Di sudut ruangan, Andi duduk sambil merokok. Asapnya mengepul pelan, memenuhi udara yang sudah berat dengan bau darah dan keringat. Ia menatap Bayu dengan tatapan yang sulit ditebak. Entah benci, dendam, atau mungkin kebingungan mengapa atasannya ini belum juga menyerah. "Kamu tahu nggak, Sersan?" Andi memulai, menghela napas panjang sambil mengusap wajahnya sendiri. "Aku mulai capek. Kamu bikin semua ini jauh lebih susah dari yang seharusnya." Bayu hanya terdiam, matanya menatap kosong ke lantai yang berlumuran darahnya sendiri. Ia tahu, kalau ia membuka mulut, Andi hanya akan lebih menikmati penderitaannya. "Kenapa sih?" Andi melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Kita ini sama-sama prajurit. Sama-sama capek dikhianati sistem. Apa yang kamu pertahankan? Hah? Orang-orang yang bahkan gak tahu kamu ada." Bayu perlahan mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan tatapan yang menusuk jauh ke dalam. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup kuat untuk membuat Andi terdiam. "Kita bukan berjuang untuk dikenal, Endik." Bayu menelan ludah, tenggorokannya terasa terbakar. "Kita berjuang supaya orang lain gak perlu merasakan neraka yang kita alami." Andi tertawa hambar, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di balik tawanya. Ia berdiri, menginjak pistolnya sendiri di lantai, lalu menendangnya jauh ke sudut ruangan. "Kamu masih percaya sama omong kosong itu?" Bayu tersenyum samar,
meski wajahnya penuh darah. Kalau aku harus mati, aku akan mati dengan kehormatan. Andi mengusap wajahnya kasar, lalu keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa. Bayu akhirnya menghela napas, menatap langit-langit kayu yang retak di atasnya. Tubuhnya sudah melampaui batas manusiawi, tapi pikirannya masih berjuang. Ia tahu, jika ia pingsan sekarang, mungkin ia tak akan pernah bangun lagi. Tapi tiba-tiba, di tengah keheningan itu, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara. Posisi target terkonfirmasi. Pasukan penyelamat bergerak dalam 30 menit. Mata Bayu melebar. Itu suara radio. Ada frekuensi yang masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun tubuhnya hampir mati, harapan kembali menyala. Rekan-rekannya tahu dia hilang, dan mereka sedang bergerak ke arahnya. Namun, suara kecil yang terdengar dari radio itu juga didengar oleh salah satu penjaga di luar. Prajurit yang dulu pernah menjadi anak buah Bayu itu masuk tergesa-gesa. Wajahnya tegang. "Andi, mereka tahu kita di sini," teriaknya panik. Andi kembali masuk, wajahnya berubah pucat. Ia mendekat ke Bayu, menarik kerahnya dengan kasar. "Apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu kasih tahu mereka?" Bayu tertawa kecil, meski darah mengalir dari bibirnya. "Kamu pikir aku sendirian?" Andi mundur selangkah, rahangnya mengeras. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. Tapi daripada kabur, Andi memilih hal lain, sesuatu yang lebih jahat. Ia mengeluarkan pistolnya, lalu menodongkan moncongnya tepat ke kepala Bayu. "Kalau aku nggak bisa keluar hidup-hidup," bisik Andi, suaranya penuh kebencian, "paling nggak aku bisa pastikan kamu mati duluan." Bayu menutup matanya, menarik napas panjang. Ia tahu ini mungkin akhir hidupnya. Tapi ia juga tahu, ia sudah melakukan yang terbaik sebagai prajurit. Dan jika ini saatnya pulang, ia akan pulang dengan kepala tegak. Dor! Sebuah tembakan menggema. Tapi Bayu tak merasakan sakit. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Andi terjatuh dengan mata membelalak. Darah mengalir dari pelipisnya. Di belakangnya, berdiri seseorang yang membuat Bayu hampir menangis lega. "Letnan Satria, pegang dia!" teriak Satria ke anak buahnya, sebelum berlari ke arah Bayu dan melepaskan ikatan di tangannya. "Sersan Bayu, kamu dengar saya?" Bayu mengangguk lemah. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. "Saya masih hidup, Pak." Satria tersenyum, menepuk bahu Bayu dengan lembut. "Kamu lebih dari sekadar hidup, Bayu. Kamu pahlawan." Saat tim medis masuk dan mengangkat tubuhnya, Bayu akhirnya mengizinkan dirinya untuk lelap. Ia pingsan, tapi kali ini, ia tahu ketika ia bangun nanti, ia akan pulang ke rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti keabadian, Bayu bisa tidur dengan damai. Pulang dengan luka, hidup dengan kehormatan. Ketika Bayu membuka matanya, yang pertama kali ia lihat adalah langit-langit putih yang bersih. Udara di ruangan itu terasa sejuk, jauh berbeda dari ruang penyekapan yang suram dan menyakitkan. Aroma antiseptik menusuk hidungnya, dan suara monitor detak jantung berbunyi pelan di sebelahnya. Ia masih hidup. Bayu mencoba menggerakkan tangan, tapi hanya sedikit yang bisa ia angkat. Rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya, mengingatkannya pada luka-luka yang begitu dalam. Tapi rasa sakit itu kini terasa ringan, seakan menjadi bukti bahwa ia telah bertahan melewati neraka. Pintu ruangan terbuka pelan, dan Letnan Satria masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar melihat Bayu sadar. "Bangun juga, prajurit," ucap Satria sambil tersenyum tipis. Bayu mengangguk lemah, suaranya serak. "Berapa lama saya pingsan, Pak?" 5 hari, jawab Satria sambil menarik kursi dan duduk di samping ranjang Bayu. "Kamu kehilangan banyak darah. 2 tulang rusuk retak. Tapi kamu masih hidup. Itu saja sudah mukjizat." Bayu menatap tangannya yang penuh perban, lalu memejamkan mata sejenak. Bayangan Andi dan pengkhianatan timnya melintas seperti kilatan petir di kepalanya. "Yang lain bagaimana?" Wajah Satria mengeras. Sebagian dari mereka tewas dalam baku tembak. Beberapa menyerah dan sekarang sedang diperiksa di markas. Termasuk Andi, yang ternyata masih hidup ketika kami sergap. Bayu terdiam lama.
Ada rasa lega karena pengkhianat itu tidak lagi bisa menyakiti siapapun. Tapi ada juga kepedihan yang menggores hatinya. Andi dulunya adalah sahabatnya. Saudara seperjuangan yang pernah bersumpah untuk mati bersama membela negeri. Tapi kebencian telah mengubahnya menjadi musuh yang kejam. Kenapa mereka melakukan ini, Pak? Suara Bayu bergetar. Kenapa mereka sampai sejauh itu? Satria menghela napas panjang, menatap keluar jendela seakan mencari jawaban yang sulit. Ada orang-orang yang lelah berjuang tanpa terlihat. Mereka merasa dikhianati, merasa perjuangan mereka sia-sia. Ia kembali menatap Bayu. Tapi kita tahu kebenarannya, kan? Bayu menelan ludah, suaranya lirih. Kita berjuang, bukan untuk dilihat, tapi untuk melindungi. Satria tersenyum bangga. Dan kamu adalah contoh hidup dari sumpah itu. Beberapa hari berikutnya adalah proses penyembuhan yang panjang. Bayu harus belajar kembali berjalan, meskipun tubuhnya terasa hancur. Tapi lebih berat dari luka fisik, ada luka di dalam jiwanya yang sulit disembuhkan. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar suara Andi, masih bisa merasakan rasa sakit dari siksaan itu. Namun, setiap kali rasa putus asa mulai menggerogoti pikirannya, Bayu mengingat satu hal, ia selamat. Dan ia selamat bukan hanya karena kekuatan tubuhnya, tapi karena tekadnya untuk menjaga kehormatan prajurit dan melindungi tanah air. Beberapa minggu setelahnya, Bayu akhirnya keluar dari rumah sakit. Luka-luka fisiknya membaik, meski beberapa bekas luka akan tetap ada seumur hidupnya. Tapi baginya, setiap bekas luka itu adalah tanda pengingat bahwa ia pernah berjuang tanpa menyerah. Di markas, rekan-rekan prajurit berdiri berjejer memberi hormat ketika Bayu datang. Ada rasa haru yang mengalir di udara, seakan semua orang mengakui pengorbanan yang telah ia lakukan. Letnan Satria berdiri di depan, lalu memberi hormat dalam-dalam. Selamat pulang, Sersan. Bayu membalas hormat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Hari itu, Bayu tidak hanya pulang sebagai prajurit yang selamat. Ia pulang sebagai simbol keteguhan hati, sebagai pengingat bahwa kehormatan dan loyalitas tidak bisa dibeli atau dihancurkan, bahkan oleh rasa sakit atau pengkhianatan. Dan di dalam dirinya, Bayu tahu satu hal yang pasti. Selama napasnya masih ada, ia akan terus berjuang untuk merah putih, apapun harganya.